Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Nah, ini adalah dokumennya oleh saya sendiri, Lisa Aviana Susianto dengan NIM V3920034. Program studi D3 Teknik Informatika PSDK Madiun. Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret semester 2 tahun 2021. Pada bab pertama, kita mempelajari tentang rekayasa kebutuhan Facebook. Pertama, yaitu kebutuhan fungsional, yang diantaranya yaitu membuat akun, halaman, dan grup, mengubah postingan di beranda atau di grup berupa teks, gambar, dan video, melihat postingan yang dikirim oleh akun yang sudah berteman atau di-follow, halaman yang disukai, dan grup yang sudah bergabung, mengirim pesan dan membaca pesan berupa teks, audio, gambar, maupun video, membuat dan melihat cerita, melakukan live streaming maupun menonton streaming, menyukai atau read, berkomentar, dan share postingan, dan dapat beralih ke mode gratis. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional, diantaranya aplikasi dapat digunakan di platform web, Linux, macOS, Windows, dan aplikasi Android dan iOS. Terdapat batasan berteman dengan 5.000 akun. Dalam mode gratis, user tidak dapat melihat postingan berupa foto dan video. Setiap cerita hanya dapat mengirim video maksimal berdurasi 26 detik. Yang ketiga, kategori kebutuhan dengan standar. Yang pertama, portability, maintainability, security, interface, performance, availability, readability, dan documentation. Yang keempat yaitu tujuan bisnis proses dari Facebook. Di sini ada dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan bisnis. Yang tujuan utama yaitu untuk mempublikasikan gambar, foto, video, iklan pribadi, dan dokumen. Untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang. Yang terakhir, untuk tetap mendapat informasi. Tujuan dari bisnis Facebook ini adalah agar orang-orang dapat menjangkau perusahaan Anda, melihat iklan, dan komunikasikan informasi kepada klien Anda melalui halaman Facebook perusahaan, untuk membeli dan menjual atau menukar barang melalui grup, dan untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya, pada bab 2 kita mempelajari tentang perspektif pemangku kepentingan Facebook. Yang pertama, instansi masing-masing kelas customer. Di sini kelasnya yaitu Mark Zuckerberg, pemilik modal yaitu Mark Zuckerberg, dan para investor, pemilik sistem yaitu bagian customer Facebook, pengguna adalah pemilik atau yang menggunakan akun aplikasi Facebook. Yang kedua yaitu kebutuhan bisnisnya. Antara lain ada kontrol. Di sini kontrol mengakses serta izin untuk semua aset Anda, privasi, keamanan, efisiensi, admin bisnis, karyawan bisnis. Yang terakhir, siapkan mode pembayaran. Yang ketiga adalah 4 contoh kebutuhan penggunanya. 1. Mengubah postingan di beranda atau di grup. 2. Mengirim pesan dan membaca pesan berupa teks, audio, gambar, maupun video. Yang ketiga, merubah dan melihat cerita. Yang keempat, menyukai atau read, berkomentar, dan share postingan. Yang keempat, aturan bisnisnya sebagai berikut, yaitu izin pengguna, akun, selanjutnya sumber data, selanjutnya keamanan merek, pendaftaran, integrasi pembayaran, pusat keamanan, permintaan, notifikasi, panduan penyiapan, dan info bisnis. Yang kelima, di sini ada 4 contoh atribut kualitasnya. Yang pertama adalah user dapat berteman dengan 5.000 akun. Yang kedua, dapat digunakan di platform web, Linux, macOS, Windows, dan aplikasi Android atau iOS. Yang ketiga, setiap cerita hanya bisa mengirim maksimal berdurasi 26 detik. User dapat memilih 6 read, yaitu like, love,
log, cry, guess, dan pump. Yang keenam, terdapat 4 contoh antarmuka eksternal, yaitu yang pertama, sistem dapat mendownload foto ke perangkat. Yang kedua, menu dapat ditampilkan dengan 10 lebih bahasa. Yang ketiga, sistem dapat menghubungkan nomor telepon dengan bisnis Anda. Yang keempat, sistem dapat menampilkan lokasi dari bisnis Anda. Dan terakhir, ada 2 contoh batasannya, yaitu pertama, batasan untuk mencegah penyalahgunaan fitur dan melindungi penggunaan dari spam dan pelecehan. Misalnya, jika ada seseorang yang mengirim banyak pesan kepada orang yang bukan temannya, ia mungkin dapat diperingatkan atau untuk sementara diblokir dari pesan. Yang kedua, harus menyalakan data internet untuk dapat mengakses Facebook. Nah, di sini pada bab 3 kita mempelajari materi tentang skenario dari Facebook. Di sini ada skenario-nya, yaitu ada seseorang mahasiswa bernama Risma, semester 2 di universitas yang ada di Solo. Dia akhir-akhir membutuhkan semakin banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dan kuliahnya. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Risma harus mencari uang tambahan untuk keperluan dirinya sendiri. Akhirnya, dia memutuskan untuk berjualan baju. Awalnya, dagangnya laris dibeli oleh teman-temannya yang pada di kampus. Namun, beberapa hari kemudian, atau 1 minggu setelah itu, pembelinya menjadi berkurang. Ternyata Risma kurang mempromosikan produknya tersebut. Dia hanya mempromosikan di lingkungan kampus, tepatnya dia kuliah. Suatu hari, Risma melihat temannya mengunggah foto besertakan caption di aplikasi Facebook. Risma mulai penasaran dan bertanya kepada temannya tentang Facebook tersebut. Risma dapat menangkap jika Facebook bisa menambah teman atau relasi secara online dan juga dapat membagikan foto atau caption di akun Facebook. Pada akhirnya, Risma mendownload aplikasi Facebook lalu mendaftar akunnya, dan Risma dapat berteman dengan teman-teman baru secara online. Risma pun berinisiatif untuk mempromosikan produknya tersebut ke dalam Facebook miliknya dengan memposting satu persatu produknya dengan menambahkan caption untuk detail dari produk tersebut. Banyak orang yang melihat postingan Risma pada akhirnya tertarik dengan produk itu. Sekarang, produk Risma jadi laris pembeli sekaligus Risma dapat menambah relasi dengan aplikasi Facebook. Selanjutnya, pada bab 4, elisitasi kebutuhan Facebook. Di sini dapat pemangku kepentingan dari Facebook. Di antaranya yaitu pengguna atau pelanggan, yaitu orang yang menggunakan aplikasi Facebook untuk digunakan sesuai kebutuhan pengguna, meliputi pengguna yang berjualan, pengguna yang mencari berita, dan lain-lain. Yang kedua, manajer IT, programmer atau pengembang e-system yang merancang aplikasi Facebook dengan fitur-fitur yang dimilikinya. Yang ketiga, pemilik ide pengembang sistem e-Facebook, yaitu pemiliknya. Yang keempat, investor, yaitu pelaku yang memberikan investasi berupa uang modal atau penanaman modal untuk mengembangkan startup Facebook. Yang terakhir, karyawan, yaitu para karyawan yang kesehariannya bekerja di kantor perusahaan Facebook. Berikut viewpoint pada Facebook. Ada operator, Facebook system, software, hardware, sistemnya Facebook application, fitur of Facebook security, operator Facebook staff, customer service, manager IT atau programmer, customer track location, dan customer data of system Facebook. Pada bab 5, kita mempelajari tentang analisis kebutuhan Facebook. Yang pertama, kita membuat skenario kesalahan yang biasa user alami dalam menggunakan aplikasi Facebook, yaitu seorang user pengguna Facebook mengalami masalah teknis pada platformnya, yaitu user otomatis keluar dari akun Facebook miliknya. Hal tersebut bisa terjadi karena user menjadi korban dari masalah teknis. Setelah mengalami teknis tersebut, user akan mendapat pemberitahuan bahwa mereka dalam bahaya atau diretas. Selanjutnya, identifikasi menggunakan skenario based method pada startup yang kita amati, yaitu Facebook. Indikator skenario berupa asumsi awal.
User mendapat akibat dari masalah teknis yang dialami Facebook. Keadaan normalnya, setelah mendapat pemberitahuan jika akun user dalam bahaya, Facebook kemudian meminta pengguna menyetel ulang password lewat tautan yang dikirimi lewat email user. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi, pengguna user tidak memahami tentang penggunaan penyetelan ulang password tersebut atau salah dalam menyetel ulang, tidak sesuai dengan arahan dari Facebook. Yang keempat, aktivitas lain, ada kemungkinan user mencari cara lain dengan browser di Google, namun tidak berhasil. Yang terakhir, kondisi akhir, akibatnya user tidak dapat mengaktifkan akunnya kembali atau tidak dapat masuk ke akunnya karena belum mengganti password dari pemberitahuan email. Sini pada bab 6, spesifikasi kebutuhan Facebook. Ada aktor dalam startup Facebook. Di sini ada CEO, ada programmer, ada agen penjualan, ada reseller, ada pembeli, ada pencari berita, dan juga ada pebisnis. Kasus pengguna dari aktor yang terkait dalam startup yang pada Facebook tersebut, yaitu aktor CEO, kasus pengguna sebagai pendiri startup Facebook, programmer sebagai orang yang mengembangkan sistem dari startup Facebook, agen penjual sebagai agen dari penjual suatu produk yang dipromosikan melalui Facebook, reseller seorang yang telah membeli produk dari agen penjual setelah melihat promosi oleh agen di Facebook. Pembeli adalah seorang pembeli produk yang dijual oleh reseller di Facebook. Pencari berita adalah orang yang mencari berita terkini melalui Facebook. Penyebar informasi adalah orang yang membagi informasi atau berita terkini mengenai sesuatu, bisa jadi dari daerah masing-masing, lalu dimasukkannya ke dalam Facebook. Pebisnis adalah pebisnis yang menggunakan aplikasi Facebook untuk kepentingan bisnisnya. Nah, terakhir pada bab 7, user case diagram Facebook. Yang pertama, fungsional beranda. Di sini terdapat user dan berandanya. Di beranda ada tombol utama untuk refresh atau muat ulang, pencarian, tombol beranda, nonton video, ada marketplace, ada grup, dan ada game. Yang kedua, fungsional buat. Di sini ada user dan ada buat. Pada buat terdapat fitur postingan, ada cerita, ada forum, ada halaman, ada iklan, dan ada grup. Fungsional ketiga pada profil. Pada profil, user dapat mengatur foto profil, mengatur status, berbagi video, mengatur deskripsi profil. Yang keempat ada fungsional messenger. Di sini user dapat membuat pesan dan membaca pesan. Yang kelima, fungsional notifikasi. Di notifikasi kita bisa melihat pemberitahuan tagar dan pemberitahuan ingat lonceng. Yang keenam, terakhir, terdapat fungsional dari menu. Di sini, menu dapat mencakup banyak sekali fitur-fitur pada Facebook. Di antaranya nomor 1 yaitu ada halaman, ada lowongan pekerjaan, ada promo, ada tersimpan, ada acara, aktivitas terkini, cuaca, daftar teman, game, kenangan, messenger, messenger kids, iklan, pengulangan krisis, tersimpan, video siaran langsung, watch, marketplace, rekomendasi, terbaru, dan pertemuan. Nah, berikut adalah hasil UTS praktikum analisis perancangan sistem informasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.